Hai, kalian tahu nggak sih apa akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat suatu transaksi, serta kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Nah, sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan. Dari informasi laporan keuangan tersebut biasanya digunakan oleh entitas bisnis untuk mengambil suatu keputusan. Sejarahnya, akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494. Ditemukan oleh seorang matematikawan yang bernama Luca Pacioli, yang dikenal sebagai The Father of Accounting. Beliau berhasil melakukan pencatatan dengan model Double Counting System. Kemudian menyebarlah ke Eropa Barat, dan seiring perkembangan zaman, sistem akuntansi muncul versi baru dengan nama yang berbeda. Halo, jadi apa sih pentingnya akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya akuntansi itu sangatlah penting ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi ini sangat membutuhkan adanya perannya akuntansi, baik nanti untuk perusahaan swasta ataupun perusahaan publik ya, ataupun pemerintah, itu mereka sangat membutuhkan akuntansi untuk kegiatan ekonominya, yang mana kalau misalkan nantinya tuh perekonomian tidak akan tumbuh dengan baik tanpa adanya akuntansi. Sebenarnya apa sih peran dari akuntansi ini ya? Jadi peran dari akuntansi itu tentunya yang pertama adalah sebagai tolak ukur nih. Tolak ukur apa? Jadi sebagai tolak ukur dari kemajuan perusahaan. Jadi kalau misalkan orang awam tahu misal ini adalah sebuah perusahaan baik, berarti otomatis laporan keuangannya itu juga baik. Yang kedua adalah sebagai adanya sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan keuangan, karena nanti laporan keuangan ini bisa digunakan oleh pengguna yang digunakan untuk mencari informasi dari perusahaan dengan menggunakan laporan keuangannya, bisa nanti investor atau kreditur. Nah, jadi melihat laporan keuangannya, oh ini laporan keuangannya perusahaan ini bagus, nah nanti baru di-ACC seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa mendeteksi fraud atau tindak pidana korupsi. Jadi dari kita lihat laporannya dulu gitu ya, kalau bagus berarti tidak perlu adanya yang kita curigai, namun berkebalikan kalau laporannya jelek ada yang harus dicurigai, maka kita teliti, oh ternyata bisa untuk melihat apa adakah fraud atau tidak gitu. Jadi akuntansi itu juga dipakai di dalam partnership. Jadi partnership itu apa sih? Jadi partnership itu kan gabungan dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Nah, tentunya ini sangat berhubungan dengan akuntansi, karena kalau misalkan dua orang lebih mendirikan sebuah perusahaan gitu, otomatis akan butuh pencatatan agar tidak terjadi perselisihan. Jadi itu mengapa akuntansi dipakai di dalam partnership. Jadi di sini juga memiliki beberapa karakteristik ya. Partnership itu gimana cara menjalankannya, pembentukannya, hingga pembubarannya, itu semua diatur dengan akuntansi. Seperti itu. Oke, jadi bagaimana jika partnership tanpa akuntansi? Yang pertama, partnership akan sulit untuk mengetahui detail aset dan kewajiban. Tanpa akuntansi, partnership akan kesulitan mengetahui detail aset dan kewajiban atau utang yang dimiliki, seperti aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, dan utang. Oke, kemudian yang kedua, sulit mengetahui banyak biaya yang dikeluarkan. Di sini maksudnya adalah tanpa akuntansi, biaya yang dikeluarkan oleh partnership mulai dari awal proses produksi, dari mulai pengadaan barang, distribusi, hingga promosi, bisa menjadi kurang efektif. Tanpa akuntansi, profit partnership bisa tidak optimal sehingga berakibat pada perolehan profit yang terlalu rendah atau harga barang yang terlalu mahal. Yang ketiga, risiko kebocoran aset perusahaan. Jadi, tanpa akuntansi dan pencatatan yang baik, akan sulit untuk mengetahui ketersediaan stok, keuntungan, kerugian, serta kemungkinan untuk terjadi kebocoran keuangan hingga rencana bisnis ke depan. Jadi, dalam dunia bisnis, kebocoran atau penggelapan aset bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tidak memiliki laporan keuangan yang baik atau tanpa akuntansi, sama halnya dengan memberi peluang untuk terjadinya hal tersebut. Yang keempat, prospek bisnis menjadi kurang baik. Jadi, transaksi harus tercatat dengan rapi. Penjualan, pembelian, dan semua aset perusahaan atau partnership harus tertera dengan jelas. Jika tidak memiliki akuntansi atau tanpa laporan keuangan, partnership tidak akan mengetahui berapa banyak yang telah menghasilkan oleh partnership itu sendiri dan apa saja kendala keuangan yang telah menghadapi, sehingga ada kemungkinan salah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kelima, tanpa akuntansi
partnership akan kehilangan kepercayaan oleh pihak ketiga, seperti misalnya oleh bank. Partnership akan kesulitan untuk mendapatkan modal dan kesulitan untuk berkembang. Berikutnya itu tentang laporan keuangan pada partnership. Sini saya akan menjelaskan tentang bagian racanya, yaitu yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu terdiri dari kas, bank, surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, cadangan piutang, persediaan, perlengkapan kantor, beban dibayar di muka, dan lain-lain. Yang kemudian ada investasi jangka panjang. Itu juga aktiva tetap, ada dari tanah, gedung, bangunan, dan penyusutannya. Ada juga aktiva tak berwujud, ada paten, ada goodwill, kemudian ada aktiva lain-lain dan jaminan kontrak. Sedangkan pada hutang jangka panjang itu terdiri dari hutang wesel, hutang dagang, hutang gaji, hutang komisi penjualan, dan hutang dividen dan BPH. Ada hutang jangka panjang, ada hutang obligasi. Mengenai ekuitasnya itu terdiri daripada para pemegang saham ataupun partner yang telah menyetorkan modalnya, misalkan pada modal Amir, modal Budi, dan modal Charlie, seperti itu.